Dua orang ini bersiap untuk merampok bank. Tapi baru memasuk ke pintu, segera dipanggil oleh penjaga. Dia bilang dia ingin memeriksa mereka. Dojo buru-buru marah. Di hatinya ingin melarikan diri. Tapi baru berbalik tubuhnya, alarm segera membunyikan peringatan. Si penjaga jika memeriksa saku, tahu bahwa di saku Mei punya pistol. Jika ditemukan, ini bukan gagal semuanya kan? Jadi Mei dengan cepat berkata bahwa karena gantungan kunci inilah yang membuat suara. Tidak terduga, sang penjaga percaya ini benar. Saat kedua orang ini menunggu untuk bersiap menembak, kepala tim keamanan datang ke depan lagi. Kalian berdua diinterogasi sejenak. Mei bertanya, apa yang terjadi Bapak? Kami sedang terburu-buru. Oh, aku baru membeli TV dengan layar besar. Mata buruk tapi kualitas TV terlalu bagus. Itu sebabnya dia melihat mereka berdua berdiri di depan pintu setiap hari. Tidak berpakai masker. Kalaupun tidak takut penjaga, harus juga takut dengan COVID. Setelah selesai kata, dia memeriksa tas kedua orang ini. Mei menunjukkan ekspresi khawatir. Melihat pistol akan jatuh keluar, dia dengan bingung menelan ludahnya ke tenggorokannya. Pada saat yang sama, sekelompok perampok bank yang nyata sudah datang. Hanya lihat sudah tahu mereka sangat profesional. Mulut memakai topeng, dua tangan dua senjata. Bergegas ke bank. Mengendalikan semua orang di dalam bank. Hentikan mereka, tidak bisa menolak ya. Membunuh mereka untuk meredakan iritasi mata. Seperti ini ya. Seorang penjaga buru-buru berlari datang. Karena matanya terlalu buruk. Jadi seorang perampok kulit putih menodongkan pistol ke kepalanya. Gagal semuanya. Dunia ini terlalu miskin. Dah Bapak ya. Mei melihat adegan ini. Kesempatan ya. Dia dengan cepat mengambil semua uang. Barang berharga. Selama itu bernilai uang. Semua bisa dijual untuk mendapatkan uang untuk pengobatan dojo. Tapi sedang bersiap untuk melarikan diri. Ditemukan oleh perampok. Apakah ini malu? Apakah kamu akan mencuri lengan atas ayahmu? Kesini untuk duduk ya. Uang ini adalah apa yang aku coba curi, kamu membuangnya ke sisi lain. Mei dengan dingin duduk untuk penelitian. Bagan bank. Jalan keluar hanya satu aja. Analisis berdasarkan keseluruhan konstruksi bangunan. Hanya pergi ke ruang interogasi tadi. Di kamar itu ada pintu belakang. Mungkin itu adalah jalan keluar. Setelah selesai kata, kemudian bertindakan. Tapi dojo yang tidak beruntung, dibawa ke perbendaharaan oleh sang perampok. Jika berlari, dia juga tidak bisa keluar. Pada saat ini perampok berteriak pada manajer bank. Semua uang tunai di dalamnya membawa semua keluar untukku. Dengar jelas belum? Kekurangan sepeser pun, kamu akan ditembak mati. Tapi ketika manajer bank menunggu pintu terbuka, dia dengan cepat masukkan ke dalam. Lalu menekan lonceng alarm. Semua pintu keluar ditutup. Mereka tidak bisa berlari keluar. Tapi 15 menit lagi, polisi akan datang ramai seperti semut. Perampok sangat marah. Menarik keluar seorang wanita hamil untuk mengancam. Memaksa sang manajer harus keluar. Jika tidak, perampok akan membunuh si wanita hamil itu. Bisakah Anda menebak apakah orang ini akan menunjukkan wajahnya? Dia dengan sengaja berlari ke dalam, sekarang muncul keluar untuk apa? Tapi si wanita hamil ini takut sampai gila. Kutukan manajer yang egois. Kamu gila kan? Aku sangat takut. Aku akan melahirkan bayi sekarang ya. Kamu masih membuatku bekerja lembur. Setelah si perampok dengar, manajer bank itu sangat bajingan. Harus gunakan cara lain ya. Tepat pada saat ini, setetes air jatuh dari langit-langit. Semua orang angkat kepala untuk melihat. Benar ya? Jika dia merangkak melalui lubang ventilasi ini, dia dapat memasuki gudang. Tapi lubang ventilasi ini terlalu kecil. Mencari anak yang langsing baru memanjat ke sana. Para perampok melihat Mei sesuka hati. Jadi sudah berikan pistol untuknya. Jadi Mei sudah memanjat ke lubang ventilasi. Dengan mudah masukkan ke dalam gudang.
Dia mengulurkan senjatanya untuk mengancam manajer untuk membuka pintu. Tapi si manajer dengan licik mengambil kesempatan untuk matikan lampu. Sedangkan Mei masih berteriak di dalam. Setelah dengar, Dojo buru-buru mengetuk pintu. Lalu kutuk para perampok. Apa yang pria itu lakukan dengan Mei? Aku akan mempertaruhkan hidupku bersamamu. Heida. Sangat bagus ya. Ini bagus ya. Dojo hampir dibunuh oleh si perampok. Mei dengan berhasil memaksa sang manajer pergi keluar. Para perampok sudah mengambil uang. Cepatlah mencari jalan keluar dari sana. Tapi, polisi sudah datang di depan pintu. Beberapa ayam di dalam mendengar jelas ya. Kalian sudah dikelilingi ya, lepaskan senjata. Apa yang kita lakukan dengan senjata? Apa sih? Mereka tidak punya senjata kan? Gagal semuanya. Si wanita hamil takut sampai pecah air ketuban, si perampok segera bodoh. Sekarang harus melakukan apa? Sangat hitam untuk bertemu dengan gadis yang melahirkan bayi. Siapa yang tahu cara bantu lahirkan bayi? Sang manajer baru dengar. Takut nasib buruk menempel pada dia. Segera berpura-pura hipotensi. Saya pingsan dulu ya. Oh tapi saya lupa membawa obat, jadi bagaimana? Perampok merasa si manajer ini akting yang dalam. Dia berkata, aku hanya punya peluru aja, kamu masih ingin makan. Manajer memohon, aku sudah sehat ya. Pada saat ini seorang dokter gigi bangun. Berkata bahwa dia adalah dokter. Setelah melihat cairan ketuban wanita hamil, dia baru paham. Sebenarnya dia sangat takut dan kencing di celananya. Teruslah berakting. Gagal semuanya. Orang ini perlu dibawa ke ruang gawat darurat. Jika tidak, baik ibu maupun bayinya akan mati. Mei di pihak ini, adegan masih kekacauan tanpa berhenti. Bernegosiasi lagi dengan Dojo. Kami mengambil kesempatan bahwa mereka tidak memperhatikan. Memegang tas itu lalu melarikan diri. Sampai ke pintu darurat. Pasti bisa melarikan diri dari sini. Pada saat yang sama, polisi menelepon datang. Tanyakan kepada perampok apakah mereka punya permintaan. Para perampok memaksa polisi untuk membawa sebuah mobil yang berisi bensil ke sini. Dalam waktu 3 menit, harus memiliki. Jika terlambat 1 menit, akan membunuh 1 orang. Pada saat ini, kepala keamanan berkata kepada seorang petugas keamanan. Dengar ya, satpam seperti kita tidak hanya perlu melindungi uang, tetapi juga melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Sekarang juga kesempatan untuk biarkan kamu memajukan. Sebentar lagi, kamu mengambil kesempatan untuk merampok di meja. Setelah itu menembak sampai mati beberapa perampok. Nanti kamu akan menjadi pahlawan. Baik, aku mematuhimu. Memang benar aku tidak takut dengan musuh yang kuat, aku hanya takut dibodohi oleh rekan satu timku. Ketika bandit berwajah kelelawar melihatnya, dia menembak kematian. Kepala tim penjaga tercengang. Dia berpikir bagaimana tidak mirip dengan apa yang dia pikir. Melihat sang perampok menembak sampai mati orang itu. Tapi dia masih biasa. Mei berpikir dia masih seharusnya melarikan diri. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh perampok. Jadi kedua orang ini berpikir sebuah ide yang bagus. Itu untuk memaksa semua sandera memakai masker. Biarkan polisi menjadi bingung. Di awal keberangkatan, Mei memulai menyeret Dojo untuk melarikan diri. Dia berlari setengah jalan dan tidak lupa mengambil tas uang itu. Buru-buru berlari ke dalam ruang interogasi. Tapi ketika kedua orang ini membuka pintu besi itu, kedua orang ini harus menangis. Karena pintu itu hanya pintu palsu. Dalamnya adalah sebuah dinding. Tapi kesulitan mengungkapkan kebijaksanaan. Kedua orang ini menemukan 2 senjata AK di ruang ini. Situasinya terbalik untuk kalian berdua. Mei memaksa perampok pergi keluar untuk membuka pintu besar. Tapi satu orang cepat tangan merampok senjata dari tangan Dojo. Menuju padanya. Pintu menutup sekali lagi. Polisi di luar dengan ekspresi bingung. Apa yang sedang dimainkan orang-orang ini? Para sandera kembali lagi. Jadi si wanita hamil harus lanjutkan akting lagi.
Berkata dirinya bersiap untuk melahirkan. Manajer bank juga mengatakan bahwa pakaiannya terlalu ketat dan melukai kakinya. Perampok itu melihat ke belakang sekali. Sandra tidak mengerti mengapa Sandra banyak bicara. Jadi dia menyuruh Mei keluar untuk mengambil obat dari polisi. Polisinya juga cukup kooperatif. Dia memberikan obat itu ke Mei. Tunggu sampai manajer mendapatkan analgesik. Dia tiba-tiba menangis. Gagal semuanya. Sekarang dia tidak bisa berpura-pura memiliki tekanan darah rendah lagi. Tapi bagaimana dilakukan sekarang? Tunggu manajer selesai berakting. Sampai giliran si wanita berhamil. Mempersulit si perampok. Bukankah lebih baik memilih seseorang untuk membawanya keluar? Aku adalah mahasiswa jurusan ekonomi Amerika. Sedang bekerja sementara waktu di sini. Dia selalu berpikir untuk mengorbankan dirinya untuk negaranya. Jika pilihnya, dia bisa menyelaraskan dunia. Kepala keamanan di pihak ini merenung dan tidak senang. Aku, namun tidak lulus sekolah kepolisian. Tapi aku memiliki keuntungan luar biasa. Itu adalah tidak ada otak. Ketika aku melangkah keluar dari sini, aku akan kehilangan ingatanku. Aku pergi. Karena aku ingin menemukan seorang perampok untuk menjadi suami. Jadi kamu jangan membunuhku. Canda ya, kamu kebohongan tak tahu malu. Orang lain ya. Aku sebelumnya pernah sebagai biksu. Sedang berniat untuk membawa 100 biksu ke daerah barat untuk minta kitab suci. Tunggu aku mendapatkan kembali kitab sucinya. Pasti akan membantu industri perampokan bank. Biarkan kamu lebih banyak uang. Si perampok setelah dengar. Dia pikir Sandra ini juga cukup menarik. Masih membiarkan orang yang rekan satu timnya bawa wanita hamil keluar dulu. Meskipun keduanya lebih mudah untuk melarikan diri bagi orang-orang di dalam. Nanti semua orang mulai berpakai masker. Memutuskan untuk bergegas keluar. Tapi baru ingin keluar. Di saku perampok menjatuhkan sebuah berlian. Itu menginjak sampai hancur. Si perampok ini segera bodoh. Berkata bahwa si manajer ini kamu ingin menipu kami kan? Di pihak ini si biksu juga tercengang. Berlian ini adalah yang terbesar yang aku miliki di bank. Mengapa ini palsu? Apa sih? Bagaimana jika aku meminjamnya dulu? Tidak ada yang tahu bank dirampok. Apakah kamu masih memiliki mulut yang keras? Aku pikir kamu lebih seperti perampok. Si manajer marah. Kamu pasti baik ya. Berlian itu kamu juga mencuri. Apa yang kamu menekankan? Kamu bahkan menyuruhku untuk membantumu mencuci uang. Mengapa kamu harus berpura-pura kaya? Saat ini si perampok tidak tahan lagi. Segera mengeluarkan pistol dan menembak mati si manajer. Orang ini berbicara terlalu banyak. Tapi ketika kepala keamanan ditembak mati, semua orang mengambil kesempatan itu untuk bergegas. Si anjing ini. Kamu bercanda sepanjang hari seperti ini, sudah cukup belum? Si kepala keamanan dengan cepat bersembunyi di sudut. Lepaskan masker itu. Lari dengan biksu. Si anjing ini. Aku tahu sejak awal bahwa kamu bukan tipe yang baik. Setiap kali menipu seorang pria untuk mempertaruhkan nyawanya. Kamu hidup tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing. Jadi bagaimana? Ayahmu biasanya makan nasi anjing setiap hari. Apakah aku salah? Mei di pihak ini. Dikepung oleh perampok jahat. Datang sini. Menembak ya? Tetap mati ya? Kamu menembak dulu lalu aku menembak. Jika tidak maka berhenti. Baiklah. Dojo tidak ragu-ragu menembak ke seorang perampok. Perampok itu ditembak sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tapi Mei dengan tidak beruntung, sudah berkena peluru. Dan mati. Adegan tadi. Itu hanya membayangkan Dojo aja. Saat membayangkan kematian Mei, Dojo berinisiatif untuk meletakkan pistolnya. Tapi si perampok seperti tidak ingin melepaskan nyawanya. Yang menunjukkan seolah-olah dia masih ingin membunuh mereka. Mei menunjukkan tidak setuju. Memaksa si perampok untuk menembaknya. Tembak aku. Jangan seperti dia. Apakah kamu tidak tahu di mana berlian nyata? Saat aku diventilasi.
Aku sudah melihat si manajer yang memegang berlian dan melarikan diri. Tadi dia berpura-pura berteriak. Ternyata membawa berlian itu untuk bersembunyi. Pada saat itu, perampok menyuruh kepala keamanan untuk berdiri. Ekspresi si wanita ini benar. Dibandingkan menyembunyikan uang, menyembunyikan berlian lebih tepat. Karena itu kecil dan mudah untuk membawa. Si biksu bingung. Berlian milik aku. Siapa kamu yang mengatakan membagi adalah membagi? Si biksu menjadi gila dan menembak mati si kepala keamanan. Si perampok tercengang. Apakah aku sudah salah lihat? Akulah satu-satunya perampok yang berhak membunuhmu. Si biksu dengan tenang mengatakan bahwa ingin bekerja sama dengan si perampok. Biarkan dia percaya. Dia segera menembak mati si dokter. Polisi berdiri di luar dan tidak tahan lagi. Segera bergegas ke dalam dan tidak tahu apakah ada yang bisa diselamatkan. Tapi baru ke dalam, si biksu segera bilang dia adalah Sandera. Tapi kekasih dokter menolak untuk melepaskannya. Angkat pistol dan menembak mati si biksu untuk membalas dendam si pacarnya. Polisi berdiri di sini dan tercengang. Sekarang tidak bisa tahu di mana musuh dan di mana Sandera. Tembak saja mereka semua untuk memastikan. Mei juga ditembak terluka. Nanti kepala polisi di luar baru ingat. Saat Mei keluar untuk mengambil obat, dia menggunakan tangannya untuk memberi isyarat dengan tangannya. Hanya perlu mewarnai di tangan. Adalah Sandera. Bagus ya, terlalu pintar. Polisi memeriksa sekali. Semua orang yang mati adalah Sandera. Tonton sampai akhir film biar tahu. Sejumlah berlian nyata di tangan Mei. Ketika orang-orang tidak memperhatikan, dia sudah memasukkannya ke tas dojo. Kemudian dojo mengambil berlian itu. Bersembunyi di toilet. Sangat bagus. Kedua orang ini akhirnya juga kaya. Tapi mereka sudah terlupa. Saat ini masih perampok. Berpura-pura menjadi Sandera dan melarikan diri dulu. Dia menggunakan waktu dojo melamar Mei. Segera menembak mati kedua orang ini. Mari kita bercerita. Akhirnya orang yang menang masih si perampok. Hal ini tidak usah untuk bilang. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Menang akan menjadi raja. Kalah akan menjadi musuh. Tamat film. Pemeran utama juga mati. Kelinci putih. Sampai jumpa.